Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabati wa ahli baiti wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dhurriyyatina wa ahli baitina, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum. Lahumul Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anna nasa min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hadis diceritakan dari Abi Dzarrin, sesungguhnya ada segolongan manusia min ashabi Rasulillah, yang segolongan manusia itu sebagian dari sahabat Kanjeng Nabi, itu bertanya terhadap Kanjeng Nabi, qalu lin Nabi, rupane takon, zahaba ahludz dzunu ahludz dzusuril bil ajuri, hilang sopo ahlud dusur bil ujuri, ngalih sopo ahlud dusur ahli wong sing sugih bil ujuri kelawan piro-piro pahalane kang akeh. Ahli orang yang kaya raya, dia pergi dengan membawa pahala yang sangat banyak. Yusalluna kang podo salat sopo ahlud dusur, kama tusolli kaya oleh salat sapa ingsun. Para sahabat itu dawuh, ya Rasulullah, ada seorang kaya raya, dia pergi dengan membawa pahala yang sangat banyak. Dia sholat seperti kita sholat, wa yasumu kama tasumu, dia pun puasa seperti kita puasa. Wa tasaddaqu, mereka bersodakoh seperti halnya bibusuli amwalihim, dia bersodakoh ya dengan adanya kebanyakan keuangan mereka atau harta benda.
Terus bagaimana dengan kita yang tidak punya? Kalau sholatnya sama dengan kita, puasanya sama, cuman sodakohnya dengan banyak hartanya itu, terus kita yang nggak punya bagaimana? Qala, jawab sapa Rasulullah, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma yatasaddaqun, bukankah Allah telah menetapkan terhadap kita atau kamu sekalian dengan sesuatu itu bisa bersedekah? Artinya selain daripada uang banyak, harta banyak, kau kan juga bisa bersedekah dengan sesuatu. Apa sesuatu itu? Innalakum bikulli tasbihin sodakotan, sak temene iku lakum kedue sira kabeh bikulli tasbihatin sodakotan, kelawan sodakoh. Dengan membaca tasbih kau bisa dikatakan sodakoh. Wa kullu takbiratin, dengan membaca takbir iku ya sodakoh. Wa kullu tahmidatin, dengan membaca tahmid alhamdulillah iku juga sodakoh. Wa kullu tahlilatin, dengan membaca tahlil iku ya sodakotan. Wa amrim bil ma'ruf, mengarahkan seseorang untuk berbuat baik iku ya sodakoh. Wa nahyi an mungkarin, menghalang-halangi atau mencegah orang berbuat mungkar itu ya sedekah. Bapak Ibu, lewat hadis ini untuk bagi yang tidak menjadi golongan orang yang kaya itu nggak boleh berkecil hati. Artinya dengan membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, menganjurkan orang berbuat baik, mencegah orang berbuat salah, itu juga sedekah. Iku maksudnya apa? Bapak Ibu, semua akan bernilai sesuai dengan syariat dinamakan sedekah manakala itu berdasarkan hatinya ikhlas datang Allah, pada Allah. Sebab kulul amali qaimatun, setiap amaliyah apapun iku qaimatun suwarun, seperti halnya patung yang berdiam. Amaliyah apapun, baik sholat, baik pas puasa, baik bersedekah dengan harta yang banyak, bersedekah dengan membaca takbir, tahmid, tahlil dan lain sebagainya, itu tidak akan bernilai apa-apa di hadapan Allah manakala amaliyah itu tidak disertai dengan ikhlas olehnya melakukan, nggak ada nilai.
Amaliyah seperti itu laksana patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bisanya berbuat apa-apa, maka patung itu harus dikasih roh. Wa arwahuha, dan apa ruhnya amal, wa arwahuha bisiril ikhlas fiha, wujudu bisiril ikhlas fiha. Rohnya amal adalah wujudnya, rahasianya ikhlas. Apa rahasianya ikhlas? Yaitu ketika saat beramal, ruhaniyahmu itu sudah tidak lagi ngaku-ngaku kalau kau yang melakukan, dan sebaliknya justru dalam hatimu akan menetapkan bahwasanya yang berafal, yang berlaku, yang berperan hanyalah akunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lo ini lo yang ku maksud amaliyah, jikalau amaliyah sedikit apapun, jikalau didasari hati makrifat pada Allah, itulah amaliyah yang punya bobot, amaliyah yang tidak sedikit. Ini amaliyah yang bermanfaat, ya. Manakala tidak, sebanyak apapun kau sholat, sebanyak apapun kau puasa, sebanyak apapun harta bendamu kau amaliyahkan, atau satu malam suntup kau bertakbir, bertahmid, bertahlil, itu enggak ada gunanya. Di mata Allah tidak bernilai. Bahkan Rasulullah bersabda, wa fi bud'i ahadikum shadaqatun. Bahkan kemaluanmu itu loh akan menjadi sedekah. Faqala, kaget sahabatiku, kemaluan kok jadi sedekah, padahal di situ ada unsur syahwat. Ya Rasulullah, iki saking kageti sahabat iku bertanya, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajron. Apakah di dalam syahwat yang dilakukan oleh salah satu di antara kita itu ada nilai pahala? Kok panjenengan dawuh wa fi bud'i ahadikum shadaqatan, sodakotan, kok ada nilai sodakoh? Rasulullah jawab, naam, ya, tetapi lagi aro'aitum lau wadu'aha fi kharami akana kana alaihi wizrun. Bagaimana pendapatmu, iki Rasulullah dawuh, ketika itu jatuh di dalam perkara yang haram, sehingga di situ dapat dosa. Nah ini di situ ada jatuh di dalam haram, kemudian di situ jatuhnya pada haram. Jadi Rasulullah melemparkan pertanyaan, lawa doaha lamuno jatuh ha ing syahwat fi haramin, di dalam perkara haram, akana alaihi wizrun,
bukankah itu termasuk dosa? No. Yang kumaksud fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Yang kumaksud di dalam sedekah ketika bersyahwat, ini jatuhnya syahwat itu di dalam perkara yang halal. Artinya sudah ada hubungan akdu nikah. Sekarang kita tarik dari hakikat. Bagaimana yang dimaksud makalah sabda Kanjeng Nabi fil halali kana lahu ajrun? Yang bagaimana? Terus yang bagaimana ketika saat dikatakan itu berdosa sebab jatuhnya syahwat itu di perkara yang haram? Saya tidak bicara di luar akdu nikah. Di dalam akdu nikah sudah akdu nikah itu loh Bapak Ibu. Manakala syahwat yang ada di situ, ruhaniyahmu itu tidak bertemu Allahnya di situ, makalah itu yang dimaksud wada'aha fi haramin, jatuhnya syahwat di tempat yang haram. Hati-hati, saya bicara tidak di luar akdu nikah, tapi saya bicara di dalam akdu nikah. Padahal secara syariat sudah halal bagimu, tetapi secara hakikat entar dulu. Apakah ruhaniyahmu menghadap syahwat, ataukah ruhaniyahmu itu menghadap terhadap alladzi hidup, yaitu Sang Yang Tunggal yang menjatuhkan terhadap syahwat? Dikembalikan pada dirimu lagi. Dan makalah ini sama dengan yang sebelumnya. Amaliyah apapun yang terjadi pada dirimu, manakala tidak didasari dengan hati makrifat pada Allah, maka itu tidak bernilai apa-apa. Sama, Anda kumpul sama suami dan istrimu, tetapi ruhaniyahmu itu kau biarkan di dalam syahwat, ini enggak ada manfaatnya. Akhirnya jatuhnya Rasulullah mengatakan wada'aha fi haramin, jatuhnya laku ini laku haram. Lebih-lebih mohon maaf Anda melakukan di luar akdu nikah. Paham Pak Bu? Jadi secara syariat sudah kelihatan halal, tubruk aja, bukan begitu. Ada aturannya. Terus bagaimana selama ini kami melakukan dengan istri saya, dengan suami saya, tidak kami dasari dengan hukum hakikat makrifat Allah? Bagaimana? Gak usah tanya, yang wis ya wis, yang sudah ya sudah, yang belum aja kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Gitu aja, gak usah repot-repot. Bapak Ibu hadirin, itu hadis yang ke-25 yang berdasarkan yang berjudul bersedekahlah. Bersedekah itu tidak harus dengan harta. Kita berlaku apapun Bapak Ibu didasari dengan ruhaniyah itu makrifat pada Allah. Miturut hadis ini dikatakan sedekah. Apa sih sedekah itu? Memberikan sesuatu tanpa ada tendensi, itu sedekah. Baik tendensi secara syariah maupun secara hakikat.
Berhubung kita membahas di wilayah hakikat, maka itulah yang kumaksud perbuatan-perbuatan apapun yang dilaksanakan dengan didasari ruhaniyah ma'rifat pada Allah. Untuk hadis berikutnya ke-26, setiap persendian ada sedekahnya. Ini maksudnya apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun. Setiap anggota badan persendian itu dari setiap manusia itu ada nilai sedekah. Apa nilai sedekah? Persendian apapun. Mana yang dimaksud persendian? Setiap hari di mana matahari terbit lalu engkau berlaku adil terhadap kedua orang yang bertikai, itu sedekah. Artinya apa? Ini berarti menjadi hakim yang adil. Artinya secara hakikat kita setiap hari menghadapi kondisi dua hal, Pak Bu. Kondisi qobdi, kondisi basti. Kondisi qobdi ini kondisi yang tidak enak. Contoh, awak sakit, ya, awak iku mendapatkan musibah atau setiap sesuatu yang tidak bisa diterima oleh sifat basariah kita sebagai manusia, sehingga dikatakan sesuatu yang tidak enak. Yang kedua adalah qobdi, basti, sesuatu yang kebalikannya. Tadi nggak enak, sekarang enak. Tadinya ngaji nggak bisa rokokan, saiki bisa rokokan. Lah, sama dengan itu. Awalnya nggak enak, sekarang enak. Dibalik, awalnya itu kita ngaji giat, sekarang nggak sebabnya ngantuk. Turune gur sedilut lah, ra penak ngene iki, penak-penake turu. Lah, Bapak Ibu, dikatakan adil di situ, Anda tidak membedakan di antara duanya. Anda tidak bisa membedakan, Anda tidak dikatakan orang yang membedakan, manakala Anda itu hanya melihat Allahnya, tidak melihat makhluknya yang berupa qobdi dan basti. Sebab siapapun kita tatkala melihat makhluknya, kalau jatuhnya nggak enak mesti nesu, dalam hati marah-marah. Kalau melihat bertemu enaknya, hatimu itu akan lain lagi. Makanya bagaimana kita bisa berlaku adil terhadap orang lain, terhadap dirinya saja belum adil. Nggak bisa bijaksana, Pak Bu, nggak bisa. Apalagi ketika kita menghadapi persoalan antara orang lain dengan anak sendiri. Nggak mungkin kita akan membela orang lain. Makanya adil itu diawali dari diri sendiri. Hakikatnya menyebut antara qobdi dan basti, yang disebut makhluk ini jangan dilihat, lihatlah Allahnya. Pun engkau menolong seseorang yang berkendaraan, lalu engkau bantu dia untuk menaikkan kendaraannya itu, atau mengangkat barangnya pada kendaraannya, itu juga disebut sedekah.
pengertiannya, apa yang terjadi pada dirimu dengan orang lain yang bersifatnya membantu atau menolong, Anda sudah tidak mengakui kalau diri Anda yang melakukan. Itu akan bernilai sedekah. Berarti apa? Berarti yang ada di dalam ruhaniyahmu itu aku Allah yang berlaku di situ. Ucapan yang baik adalah sedekah, sama. Mana yang dikatakan ucapan yang baik? Ucapan yang diterima oleh orang lain dan orang lain itu menjadikan sejuk hatinya. Sejuk hatinya. Apapun itu ucapan. Tetapi ingat, yang menjadikan sejuknya hati orang lain atau dirinya hanya kalimat yang ada unsur kembali kepada Allah. Fatalaqqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaih. Nabi Adam akan bisa kembali kepada Allah lagi setelah Nabi Adam diusir oleh Allah disebabkan habis melanggar makan buah khuldi, itu dengan kalimat. Yang dimaksud kalimat di sini adalah ajaran dinul haq. Sebab inilah yang dimaksud Allah dalam satu ayat, Al-Quran itu adalah sebagai obat, sebagai obat hatimu yang asalnya hati itu gelisah, yang saat itu sebelumnya hati menjadi gundah gulana. Dengan Al-Quran inilah Anda akan menjadi hati yang aman, hati yang damai, hati yang selalu sejuk. Ternyata itulah yang dimaksud kalimat yang berunsur, yang ada unsurnya kembali kepada Allah. Makanya dalam masyarakat ketika saat kena musibah, mesti orang lain itu ngomong, yu, cak, le, paman, bebek, sing sabar yo. Kabeh iku parane sangka Gusti Allah. Lah ngoten ta? Sing sabar. Bibik mboten wonten man, sing sabar. Semua itu kembali pada Allah. Lah, walaupun lewat ucapan seperti itu, mohon maaf, yang berbicara itu belum ngerti caranya kembali pada Allah. Kalimat itu sudah menyejukkan. Beda jenengan datang bek jongoran ya, paman bongko rondo sampean ku. Lho beda mana? Artinya mampus kau ya, paman sudah tidak ada, candalah kau nanti. Lah beda pak, kalimat yang gak bagus. Walaupun perkara yang diterima itu enggak musibah, misalkan perkara yang enak, babakan rizki, Anda kalimatnya itu berbeda. Man, paman, bojone bebek, istrinya bebek, ya tak? Sampai dapat beli mobil uang mana? Jangan dijawab, iku lho dek, uang dari dapat rezeki tadi. Entah saya jual pekarangan 100 juta kok malah dia membayar saya 500 juta. Sampai beda ngomong. Ya muga-muga man motor sampean itu nubruk. Lah coba, seperti itu apa kalimat yang tidak menyenangkan? Beda kalau kalimat itu mengarahkan terhadap ruhaniyah itu kembali pada Allah, beda mana. Isman muga-muga barokah,
Gusti Allah kasih barokah mobil itu, ya toh, walaupun tanah warisan, mudah-mudahan jadi barokah man. Beda dengan ini. Ya, semoga dapat beramaliyah sampai jadikan sebagai fasilitas untuk beramal kembali pada Allah, di jalan Allah. Beda lagi. Kalimat-kalimat bagus itu adalah sedekah. Dan menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Saya ranahnya wilayah bukan secara syariat, secara hakikat. Gangguan di dalam perjalanan itu apa? Ruhaniyah ketika suluk menuju wusul datang Allah, wa yasudduna an sabilillah. Nafsu itu selalu menghalang-halangi ruhaniyah itu apa? Keluar dari jalur itu. Mana yang dimaksud menghilangkan gangguan? Iku sedekah. Ini ada kaitannya dengan kalimah tadi. Apa kalimah yang dikatakan di situ? Bapak Ibu, termasuk motivasi wejangan dari guru-guru kita terhadap kita untuk melepaskan keakuan kita yang bersuluk. Dikasih omongan isndang lekaslah, lepaskanlah rasa yang ada dirimu, bahwasanya kau yang bersuluk, bahwasanya kau yang berzikir, lepasan. Setelah itu paksanan di dalam dirimu atas keakuannya Allah yang melakukan. Mungkin setengah bingung, setengah menakutkan, takut, bahkan di situ terjadi jantung kamu terasa ngejer waktu itu kau praktekkan di antara dua dimensi. Apakah aku enggak terhukumi menyekutukan Allah dengan bentuk ngaku-ngaku sebagai Tuhan, ataukah saya itu sudah benar? Bapak Ibu, rasa takut, raiba fih, rasa ragu itu akan tidak hilang manakala dalam dirimu enggak ada tekad kuat untuk melepaskan diri. Sehingga di dalam surah Al-Anbiya ayat 29, kalau seperti itu maka memang hukumnya syirik. Tapi kalau betul-betul los di situ Anda hilangkan keakuanmu, nggak akan ragu dengan dasar hidup dalam dirimu itu siapa? Allah toh. Kalau imanmu sudah di situ, maka tidak akan pernah dikatakan menyekutukan Allah. Yang menjadi persoalan di situ adalah hidup dalam dirimu belum kau lepaskan, akan keakuanmu itu loh belum kau lepaskan. Sebab sebelumnya itu kita sudah didoktrin di dalam hukum syariat bahwasanya kita hidup sebab dihidupi Allah. Ada ayatnya. Itu proses memang kita ketika saat di syariat. Sehingga ada dua figur, sesuatu yang dihidupi dan sesuatu yang menghidupi. Ada dua hal.
ini nggak sah jikalau memaksakan diri mengakukan Allah yang segalanya bila mana belum dilepaskan keakuan dirinya sebagai hamba. Bapak Ibu hadirin, itu harus membutuhkan kekuatan iman dalam hatimu bisa untuk melepaskan keakuanmu, dan ini sebagai inti daripada ilmu tauhid. Intinya ada di situ, intinya ada di situ. Sehingga apa saat ini terjadi perbedaan hari raya ini nggak ada perselisihan. Yang memakai hisab dan memakai ru'yat itu sudah tidak ada bedanya karena melihat hidupnya. Sebetulnya sederhana Pak Bu ya, sebetulnya sederhana ya. Coba ini nggak bisa. Kalau ku gambarkan sebetulnya mudah saja. Jenengan ini cara memakai hisab itu pasti loh Bu ya. Cuman letak perbedaan hisab dengan ru'yat itu begini. Ini ijtima, laksana ini apa? Laksana ya, bukan ini matahari, ini laksana matahari. Ini laksana bulan, B bulan. Ini laksana bumi. Di sini ada nilai 0 alias ijtima. Apa ijtima itu? Ijtima'ul hilal, nilai 0. Ada ijtima'ul ulama, ngumpul jadi satu. Tanggal berapa ngumpulnya antara bumi, bulan dan matahari? Secara hijriyah, hitungan hijriyah itu di tanggal 29 hijriyah. Kalau sudah melewati tanggal 29 hijriyah, otomatis iku masuknya 1 Syawal. Lah, kapan habisnya tanggal 29? Itu ditandai sholat maghrib. Nggih, sholat maghrib. Begini, ketika maghrib matahari ini kan turun Bu, tenggelam, ghurub syamsi, surup. Ketika endi sentolope mana ya, ketika dikatakan ijtima itu 0, ada di 0 ya, ada di 0 ini. Matahari ini ghurub turun, otomatis bulan ini akan muncul. Umpama tak gambar di sini, di atasnya. Matahari dinilai di zona ijtima, ini bulan pasti akan muncul sabit
gak ngomong derajat, bah derajat piro, iku hisab. Itu pasti Pak Bu. Entah 1 derajat ataukah setengah derajat, ini pasti. Ketika detik-detik matahari di posisi istima 0, maka otomatis bulan ini akan naik entah berapa derajat, itu pasti. Seperti gini, dulu sebelum ada jam ya, kita selalu hisab. Kalau dari waktu ke waktu, misalkan kita waktu subuh ke duhur, apa tandanya di dalam kitab? Kalau matahari istiwa ada di tengah-tengah, dulu itu kita pakai bancik ya, terus di tengah-tengah ada besi. Kalau besi itu nggak ada bayang-bayangnya, berarti istiwa, itu waktunya sholat duhur. Otomatis matahari kan setelah duhur kan geser ke barat. Lah, yang namanya bayang-bayang bancik tadi besi itu ada ukurannya. Kapan waktu asar masuk? Ketika saat bayang-bayang tingginya panjangnya bayang-bayang ini melebihi panjangnya apa ini namanya ini? Bencet biyen itu ya. Kalau sekarang patokan. Nah, kalau patokannya itu semeter, berarti bayang-bayangnya harus di atas 1 meter. Ini yang memakai hisab. Dan begitu terus-terusnya. Loh, ketika hilal ketika matahari tenggelam itu jatuhnya di tanggal 29 Hijriah, itu pasti. Nggak bisa diubah 29, cuman jatuhnya di Masehi tanggalnya macam-macam. Paham nggih? Oke. Disebut istima, matahari ini detik-detik ada di nol. Ini istima. Walaupun 1 detik ya, maghrib dur itu sudah Syawal. Sudah. Anda kelihatan atau tidak, tetap itu Syawal, sudah 1 Syawal miturut hisab. Hilal ada hadisnya juga. Kalau kau sudah tahu melihat, kalau Indonesia mengatakan 2 derajat, berarti sudah 1 Syawal. Sehingga ada istilah sidang itsbat, sidang menetapkan. Lah, petugas-petugas itu pemerintah meletakkan petugas di daerah-daerah wilayah pantai-pantai biasa. Tenggelamnya matahari disusul waktu istima itu bulan kelihatan apa enggak? Kalau enggak boleh. Tidak dikatakan 1 Syawal, besoknya. Makanya pakai alat teropong. Tetapi Bapak Ibu, kau sadari atau tidak kau sadari, ketika maghrib itu tidak kelihatan, nanti habis isya mesti kelihatan miturut hisab. Itu wis pasti. Kau dengan jauh melihat ada 2 jam Pak ya, ada 2 jam. Sekarang kan kita patokannya waktu itu kan jam gitu. Secara subuh jam berapa? Katakanlah jam 4 habis berapa? Lewat apa? 15 menit. Oke. Kau melihat jam itu jauh, kelihatan nggak itu jam 4 lebih? Nggak kelihatan. Kalau kau melihat jam di tanganmu, kelihatan toh? Oh iya, sudah masuk. Kalau melihat jauh nggak kelihatan. Jam 4 lebih atau nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan berarti belum subuh. Lihatlah jam yang di tanganmu. Artinya apa? Patokanmu pada Allah. 1 hari 1 malam
geser enggak dari 24 jam? Enggak geser, enggak pernah geser. Allah memberikan waktu seperti itu. Untuk tanggal 2 Syawal beda lagi nanti. Berapa derajat munculnya nanti pas maghrib itu lebih tinggi. Makanya mengapa ketika saat zaman Kanjeng Nabi tidak ditemukan hilal, suatu saat ada yang tahu, seseorang yang tahu itu hilalnya, dia disumpah di depan qadhi untuk mengatakan sumpahnya bahwasanya dia telah melihat hilal. Ya sama, makanya kita sekarang pakai jam hisab, berarti mestinya kita harus konsekuensi ketika saat kita itu menghitung kita sholat memakai hitungan jam. Puasa pun dia juga harus berpedoman hisab. Tapi lantas bukan berarti menyalahkan hilal, enggak. Ini hukum pasti loh Pak di dalam ijtima itu. Karena waktu tidak tambah dan tidak berkurang. Sehingga di situ ada istilah pelajaran ilmu falah untuk menghitung. Disinilah kesimpulannya. Ketika ijtima itu terjadi, apapun alasannya matahari maghrib tenggelam, itu berarti munculnya hilal, walaupun dikatakan belum 2 derajat, belum, tetap itu pasti. Sebab gini Bapak Ibu, kadang kita tidak bisa melihat walaupun pakai alat itu karena awan, mendung, nggak kelihatan. Tapi yang pasti itu muncul. Tapi oleh karena kita dasarnya ru'yatul hilal, melihat hilal, tidak kelihatan, hadisnya juga ada, pedomannya juga ada, akhirnya memakai fatwa belum satu Syawal. Ingat kemarin hujannya sangat lebat, ingat ya? Ingat. Sekarang begini, hujan itu dibuang Allah awalnya dari awan menutupi hilal. Akhirnya kita tidak bisa melihat. Lah sekarang kesimpulannya, jangan pernah khilaf antara yang pakai hilal dengan pakai hisab. Pakai hilal dan hisab gak usah tengkar. Kita gak akan bisa tengkar manakala melihat Sang Yang Tunggal yang menghendaki di sisi hisab dan di sisi ru'yat. Di situ yang karepe sapa, di sini juga karepnya siapa. Lihat Allahnya saja, sibukkan hatimu biar tidak ada kecemburuan hukum dalam hatimu yang nanti itu akan merusak perjalanan hatimu pada Allah. Paham Pak Bu nggih? Pun untuk hari ini tidak ada tanya jawab karena ada menghormati saudara kita yang kali ini menjalankan sholat Id. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.